kita pasti juga melihat marak terjadi kasus pelecehan hingga kekerasan seksual nih Tribunas. Nah, salah satu kasus yang viral ini adalah seorang guru pesantren yang memperkosa atau meruda paksa 12 santrinya. Aksinya ini dilakukan bertahun-tahun sejak tahun 2016. Bahkan dari 12 santri ini, 4 diantaranya sampai melahirkan 8 bayi. Lantas seperti apa hukuman yang pantas bagi pelaku pemerkosaan ini? Kita akan membahasnya di sore hari ini dalam tema efek jera bagi pemerkosa. Nah, untuk berdiskusi soal hukuman bagi pemerkosa ini di kacamata hukum, sudah hadir bersama kami narasumber kita, Mas Taufik Nugroho, selaku Managing Partner firma hukum Taufik Nugroho and Partners. Baik, Mas Taufik, kita langsung aja nih bahas soal kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Akhir-akhir ini kan banyak banget kasus yang mencuat nih ke publik soal kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Terakhir ini ada kasus pemerkosaan. Menurut Mas Taufik ini, kasus pemerkosaan ini bisa dijerat nggak sih Mas dengan pasal dan aturan hukum seperti apa nih Mas Taufik? Silakan Mas Taufik. Oke, terima kasih Mbak Sela dan Tribuners sekalian. Jadi betul sekali saat ini lagi hangat ya, ramai sekali bahkan viral di media sosial terkait pemberitaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ustadz ya atau kiai gitu atau guru, karena itu dia mengatakan di pondok pesantren atau bahasanya boarding school ya, ini sampai ada yang membeda-bedakan boarding school, pondok pesantren gitu. Pada dasarnya itu adalah tempat orang-orang untuk mencari ilmu agama. Nah, justru ternyata terjadi pemberitaan yang luar biasa, terjadi pemerkosaan ya. Tapi pemerkosaan atau tidak, kalau dari kacamata hukum harus dicermati dulu nanti, karena ini terjadi 2016 sampai saat ini. Kalau pemerkosaan kan dipaksa, logikanya biasanya sekali, 2 kali selesai. Ini kok sampai berlama-lama gitu kan? Nah, ini nanti kita cermati. Nah, yang jelas Mbak Sheila, kalau betul ini adalah kasus pemerkosaan, ini penyidik punya beberapa pasal berlapis yang bisa digunakan. Nah, yang pertama itu KUHP pasal 285. Ini ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Nah, ini kalau menggunakan UHP yang paling mudah begitu, yang aturan yang sudah lama digunakan oleh penyidik selama ini dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan. Nah, yang kedua, kita juga bisa melihat kasus ini kalau dilihat dari sisi korbannya, kalau dia adalah anak-anak atau masih di bawah 18 tahun, itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, jadi dalam pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan kalau terjadi kekerasan seksual begitu, atau bahasa sederhananya melakukan hubungan dengan anak yang di bawah umur, ya 18 tahun batasannya kalau dalam undang-undang itu, maka dia bisa dipidana dengan penjara minimal ya, minimalnya 5 tahun, kemudian maksimalnya 15 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Nah, ini menurut saya lebih strength begitu, lebih kuat dari sisi hukumnya, namun ada syaratnya. Ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nanti kalau menggunakan pasal ini, maka harus memperhatikan sisi korbannya itu harus betul-betul dilakukan pada anak begitu korbannya. Nah, kalau menggunakan pasal ini, Mbak Sheila, ini lebih berat karena ada kata-kata minimal. Begitu terbukti saja, serendah-rendahnya itu dia sudah kena 5 tahun. Kalau KUHP tidak ada. Nah, yang terakhir, kalau korbannya juga nanti anak-anak, bisa juga menggunakan pasal PP nomor 70 tahun 2020 tentang pelaksanaan tindakan kebiri gitu. Ini yang lagi banyak ya viral di media sosial, kebiri itu apa? Itu kebiri itu sebenarnya tidak sesederhana yang masyarakat pikir. Kadang-kadang ada yang menggambarkan alat kelamin laki-laki dipotong, enggak seperti itu. Ya, kita punya aturannya menggunakan kimia dan sebagainya. Itu Mbak. Jadi ada 3 pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pemerkosaan, bisa digunakan sesuai dengan situasi di kondisi dari kasus tersebut. Saya belum bisa mengatakan ini yang mana yang terbaik karena kami tidak menangani secara langsung. Ini korbannya usia berapa,
korbannya berapa orang, kemudian tindakannya dilakukan dengan cara apa, suka sama suka atau dipaksa, itu nanti semuanya mempengaruhi pasal mana yang akan digunakan. Kayak gitu Mbak Sela. Baik, berarti untuk secara umumnya ada 3 ya Mas sebenarnya, ada KUHP sendiri dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak jika memang korbannya ini di bawah 18 tahun. Dan untuk hukuman kebiri dari PP ini hanya untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ya Mas ya? Anak, dan ada syarat juga, saat pertama dia pernah dihukum dalam perkara yang sama. Ya, satu, dia pernah melakukan dulu misalkan sama-sama melakukan kekerasan seksual terhadap anak, atau yang kedua korbannya ini lebih dari satu. Gitu. Atau meskipun dia baru pertama kali melakukan ini, tapi korbannya kalau lebih dari satu, dia bisa dikenakan menggunakan pasal kebiri ini. Oh baik, berarti ada ketentuan tertentu dari PP tadi soal hukuman kebiri ya Mas ya. Yang pertama memang dia adalah pelaku kekerasan seksual pada anak dan juga sudah sudah melakukan pemerkosaan itu berkali-kali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.